Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Merupakan sebuah sukacita karena anugerah Tuhan yang terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita dapat berjumpa kembali dalam sesi-sesi perenungan firman Allah yang hidup dalam program Firman Gembala. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai bukti kehadiran Tuhan untuk menyapa kita semua, dan kita boleh responi dengan baik dan benar sehingga firman ini boleh menjadi berkat dalam menopang setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan senantiasa kami kembalikan kepada Engkau, ya Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang dalam segala keberadaanmu Engkau selalu ada bersama dengan kami, manusia yang lemah, sehingga kami butuhkan kuasa Tuhan yang akan terus menguatkan kami dan menopang kami, terlebih firman-Mu yang akan menerangi di setiap jalan hidup kami. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, dalam menghadapi pesta demokrasi, pesta ya, jadi mestinya secara logika ya, pesta itu kita akan ikuti dengan penuh sukacita ya, terlepas dari berbagai tekanan, intervensi, bahkan ancaman, karena pesta demokrasi ini adalah memilih pemerintah, memilih wakil rakyat, memilih pemerintah yang menegakkan keadilan, memilih wakil rakyat yang menyampaikan suara rakyat. Nah, apakah ini semua sudah kita dapatkan sebagai warga negara? Jadi bicara pemilu, event politik itu bicara kapasitas kita sebagai warga negara, bukan warga gereja. Nah, gereja tidak bisa dipolitisasi. Kekristenan tidak bisa dipolitisasi. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak konstitusi untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi pemilu ini? Jadi sekali lagi, pemilu itu adalah memilih pemerintah untuk menegakkan keadilan, menjalankan proses pemerintahan untuk kesejahteraan bagi rakyat. Nah, apakah pemerintah sudah mengerjakan tugasnya? Dan apakah masyarakat sudah merasa kerja dari pemerintah dan menikmati keadilan dan kesejahteraan? Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Mazmur pasal 58.
Mazmur pasal 58 ayat 1 sampai 12. Terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya. Orang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi gerigi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang-orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang-orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap pemerintah? Ada hal yang disingkap oleh Rasul Paulus berkaitan dengan hubungan kita sebagai warga negara yang sekaligus adalah warga gereja dengan pemerintah. Di sini saya sengaja menekankan posisi sebagai warga negara dan warga gereja. Ya, memang sulit untuk memilah dan memisah. Tapi paling tidak saya tidak mengatakan bahwa warga gereja yang baik adalah warga negara yang baik. Dan sebaliknya pun warga negara yang baik pasti akan jadi warga gereja yang baik. Ya, jadi kecanggihan dari organisasi gereja itu ketika dia bisa memisah ya, dan tidak tercampur dengan kehidupan dunia. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, gunakanlah hak pilih kita. Jangan jadi golput, karena itu berarti
kita tidak menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena memilih itu juga adalah merupakan sebuah sikap, yaitu sikap iman kita. Nah, dalam hal ini Paulus mengatakan kita harus taat kepada pemerintah karena mereka ditetapkan oleh Allah. Itu dalam Roma pasal 13 ayat 1 ya, karena durasi waktu kita nanti pada kesempatan lain kita bisa bahas lebih mendetail. Nah, karena kita sebagai warga negara harus tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah juga menurut Rasul Paulus adalah hamba Allah. Hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita harus memilih pemerintah yang memang menurut harapan kita dan perhitungan serta pertimbangan kita. Pemerintah yang bisa melakukan kehendak Allah. Pemerintah yang bisa menegakkan keadilan. Pemerintah yang tidak berpihak, yaitu diskriminasi. Pemerintah yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau keluarga dan kelompok. Nah, lantas kan pasti muncul pertanyaan. Bagaimana kalau pemerintah itu tidak mengusahakan yang baik bagi rakyat? Ya, tentu kita harus mengkritisi. Nah, sama seperti halnya dalam pembacaan kita hari ini, Daud tidak tinggal diam. Ketika raja berlaku tidak baik, raja tidak mengusahakan yang baik bagi rakyat. Dan kita bisa lihat bagaimana Daud mengajak pemerintah ya, tidak mengkudeta, tidak memberontak, tapi menggunakan hak sebagai warga negara untuk bersuara. Jadi jangan buang suara kita dalam pemilu yang akan datang ini. Pergunakan suara kita dengan bijak. Daud berkata, "Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa?" Ayat 2. Sebagai pribadi saya meyakini hukum bisa dipermainkan, tapi keadilan tidak. Karena keadilan itu pasti datangnya dari Allah. Allah adalah Allah yang adil. Allah kasih, tapi Allah juga adil. Dan sebagai pemerintah, sebagai kepala negara, dalam konteks pada zaman Daud, yaitu raja, dia adalah sebagai
pemimpin tertinggi. Pemerintah adalah merupakan benteng terakhir keadilan. Sehingga rakyat akan mencari dan berharap mendapatkan keadilan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk seadil-adilnya. Karena pemerintah yang tidak adil, toh pada akhirnya akan ditolak baik oleh Allah maupun oleh rakyat. Dan keadilan ini ada kaitannya dengan kejujuran dan ketulusan. Jadi raja harus bertindak jujur, pemerintah harus bertindak jujur, pemerintah harus berhati bersih, transparan istilahnya, tidak korup, karena dia mengambil keputusan mewakili Allah. Jadi secara moral, secara etika, itu sangat penting. Oleh karena itu, mari kita salurkan hak kita. Soal didengar atau tidak, yang penting kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi Alkitab berkata, pemerintah, raja adalah wakil Allah. Dan dia punya hak memegang pedang, menegakkan keadilan, bukan memakai senjata yang diberi dari uang rakyat untuk menjadi ancaman bagi rakyat. Raja tidak boleh melaksanakan kekuasaannya dengan sekehendak hatinya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana dengan undang-undang tentang lembaga presiden dan wakil presiden di Indonesia, karena saya bukan ahli hukum tata negara. Tapi menurut pandangan saya, kekuasaan presiden bukan tidak terbatas. Kekuasaan presiden dibatasi oleh hak rakyat untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, yang baik. Dan pemerintah harus menyadari bahwa kekuasaan itu bukan diperoleh dengan mempergunakan segala cara, menghalalkan segala cara. Tapi kekuasaan itu adalah otoritas yang diberikan oleh Allah yang selanjutnya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi kuasa dari Allah tidak pernah menindas. Oleh karena itu, sekali lagi perhatikan dengan baik bahwa kuasa yang diberikan oleh Allah kepada pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya, salah satu kewajiban kita adalah mendoakan pemerintah dan juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Nah, kita berkata kalau kita menjadi warga negara yang baik, ya kita tidak butuh. Ya, maksudnya nggak perlu takut kepada pemerintah.
Dan ketika pemerintah menyimpang, berbuat yang tidak baik, maka kita sebagai warga negara juga dipanggil untuk mengingatkan pemerintah, tentu sesuai dengan jalur atau prosedur yang berlaku. Tidak boleh juga anarkis. Kita harus berdemokrasi secara santun. Dan saya akan tutup renungan ini dengan satu pepatah yang berkata, raja adil, raja disembah; raja lalim, raja disanggah. Ini hanya peribahasa yang menggambarkan bagaimana seorang raja yang adil, maka dia akan menjadi panutan, dibanggakan oleh rakyat. Tapi raja atau pemerintah yang lalim, pasti dia akan menerima penolakan dari rakyat. Kita berdoa untuk tanggal 14 Februari. Dan ada renungan-renungan selanjutnya yang akan memperlengkapi kita sebagai warga negara yang sekaligus adalah warga gereja, supaya kita tidak hanya melihat pemilu ini dari sisi ketatanegaraan, tapi juga menyikapinya dengan iman sebagai bagian dari karya Allah dalam hidup di tengah negara dan bangsa kita. Terima kasih Bapak yang baik untuk proses pemilihan presiden, bahkan juga pemilihan anggota legislatif, baik di pusat, di provinsi, kabupaten dan kota, dan juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan secara serentak. Baiklah, melalui pemilu ini, masyarakat dan semua para pengambil keputusan di negara ini boleh terus belajar dalam berdemokrasi, mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kami serahkan sepenuhnya untuk seluruh proses, dijauhkan dari berbagai konflik, baik horizontal maupun vertikal, sehingga sebagai bangsa yang besar kami akan menghadapi event pesta demokrasi ini secara damai di tengah berbagai perbedaan yang ada, sesuai dengan falsafah